Oleh karena itu hari ini saya akan mengajak kita semua, yuk kita belajar mendaki gunung. Melihat semesta dalam diri. Melihat semesta dalam diri. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran berulang kali, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang sudah menemukan kebesarannya dalam dirinya, maka dia sudah menemukan kebenaran. Itulah kebenaran, bukan benar salah. Dan orang yang menemukan kebenaran tidak akan terjebak oleh benar salah. Orang yang masih terjebak oleh benar salah, kan dia menemukan kebenaran. Kebenaran berdiri di antara benar dan salah. Kebenaran berdiri di antara disukai atau tidak disukai. Kebenaran adalah kebenaran. Matahari tetap saja matahari walaupun orang buta tidak bisa melihatnya. Madu tetap saja madu walaupun orang sakit tidak bisa merasakan manisnya. Kebenaran adalah kebenaran. Disukai tidak disukai, kebenaran adalah kebenaran. Nah, kalau kita bicara kitab suci, ternyata kata gunung dalam kitab suci, ini yang saya teliti. Karena saya peneliti, saya kalau bicara tidak ngasal. Saya hitung dalam Quran, ayat Quran yang berbicara tentang kata gunung itu lebih dari 70 kata. Lebih dari 70 ayat berbicara kata gunung di Quran. Saya coba teliti kitab suci dari keyakinan lain. Misalnya dalam Injil. Makanya saya buktikan ya. Ini saya sitir ayatnya. Ternyata dalam Injil juga kata gunung sama ya, seperti yang ada dalam Quran. Saya baca Dhammapada, saya baca kitabnya Lao Tse, saya baca tulisannya Krishnamurti. Ternyata beliau juga berbicara hal yang sama. Jadi gunung itu adalah simbolisasi dari ketinggian. Gunung itu adalah simbolisasi dari puncaknya kesadaran. Dalam bahasa Quran sering disebut Sidratil Muntaha, puncaknya kesadaran. Makanya para nabi, para rasul bertemu Tuhan di puncak kesadarannya. Dalam tradisi keyakinan lain, saya melihat ada keyakinan yang tidak pernah menyebut kata Tuhan, tetapi mereka menyebut Tuhan itu sebagai kesadaran tertinggi. Itu lebih keren lagi tuh. Menyebut Tuhan itu bukan sebagai Tuhan, tetapi menyebut Tuhan sebagai kesadaran tertinggi. Karena begitu seseorang berada di kesadaran tertinggi, udah pasti dia memiliki kepribadian Tuhan. Begitu orang yang berada di kesadaran rendah, dalam kegelapan, jelas dia sedang mengalami ketiadaan Tuhan. Dia sedang mengalami ketiadaan cahaya. Makanya kebaikan dan keburukan itu sebetulnya, kebaikan itu adalah kehadiran Tuhan, dan keburukan itu ketidakhadiran Tuhan. Kegelapan dengan cahaya bedanya, cahaya itu kehadirannya, sedangkan kegelapan itu ketidakhadiran cahaya. Jadi orang yang melakukan kejahatan itu gara-gara di dalam dirinya tidak ada cahaya. Itu saja. Makanya para sahabat yang pergi umroh, pergi haji, ini saya lihat ya wajah-wajahnya udah pada pergi ke sana nih. Bahkan ada yang 11 kali mungkin. Ada orang yang sudah belasan kali pergi ke sana ikut umroh dengan saya. Kemudian saya tanya, Anda ke sana itu kemana aja? Ceritalah sama saya. Pokoknya kalau di Madinah katanya saya pergi ke Jabal Uhud. Tahu Jabal Uhud itu apa? Ya pokoknya di Jabal Uhud itu ya ada kue tar. Enak itu ya. Ada cengkehnya, ada apanya. Itu yang diceritakan. Ada lagi sahabat lain ketika sana, apa yang terkesan di Jabal Uhud? Es kopior. Jadi kerinduan yang bersifat fisik. Karena apa? Yang bimbing dengan yang dibimbing, yaitu sama butanya. Yang lucu itu banyak orang buta lalu memimpin orang buta. Itu masalahnya.
Sok tahu, pura-pura tahu, padahal tidak tahu. Cuman dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Lalu menampakkan diri sebagai orang yang tahu. Lalu menempatkan diri sebagai pembimbing, gitulah. Saya pernah tanya itu seorang pembimbing haji. Itu terjadi waktu kita sedang ambil menjatuhkan niat untuk melaksanakan umroh. Ini di sebuah tempat namanya Ji'rana. Saya tanya, apa Ji'rana itu? Kenapa tempat ini diberi Ji'rana, beri nama Ji'rana? Gak ada yang bisa jawab. Ya nggak usah diperbincangkan, dari dulu namanya itu katanya. Saya tafakur di situ, saya tafakur di Ji'rana itu. Saya hubungkan diri saya dengan semesta, saya satukan dengan semesta, saya satukan dengan para leluhur semuanya. Hening di situ, dan saya mohon izin, mohon saya diberitahu, kenapa tempat untuk menjatuhkan niat umroh itu namanya Ji'rana. Maaf, saya bukan memamerkan pengalaman saya. Di situ saya mendengar dengan batin saya, bukan mendengar suara, bukan bisikan, jelas sekali di batin. Kata-katanya Ja'a ro'aina. Wah, saya menangis karena saya tahu bahasa Arab. Ja'a itu kan artinya datang, ro'a itu melihat, na itu aku. Ja'a ro'aina, datanglah kamu untuk melihat aku. Begitu saya paham artinya Ji'rana itu adalah datanglah kamu untuk melihat aku. Nih saya bergetar nih, seluruh sel saya bergetar. Saya langsung saja membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, untuk membebaskan syirik yang ada padaku, untuk membebaskan sifat mendua yang ada pada diriku. Itu otomatis. Saya tidak dibimbing oleh pembimbing seperti kalian mengucapkan itu. Saya menyanyi sendiri dalam hening, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak, la syarika lak, la syarika lak. Pertemukan aku dengan Engkau ya Allah di rumahmu yang sebenarnya, agar setelah aku mengenalmu aku tidak menduakan Engkau lagi. Karena syirik itu menduakan Tuhan gara-gara kita tidak kenal sama Dia. Ja'a ro'aina, ja'a ro'aina, ja'a ro'aina. Kecepatan ngomongnya, jadi Ji'rana. Sama seperti orang bilang kampung rambutan, kan sisanya tinggal rambutan. Sama seperti orang bilang Cicahem, kan sisanya tinggal cahem, kecepatan. Dan kita kehilangan ya bahasa aslinya. Makanya ziarah Madinah itu yang paling utama apa? Jabal Uhud, Jabal Uhud. Tapi sebelum ke Jabal Uhud, kau harus masuk dulu ke Masjid Quba. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah ketika hijrah. Apa Masjid Quba itu? Quba itu sebetulnya cerita tentang rumah Tuhan yang sebenarnya. Quba itu adalah qalbu. Maka temukan qalbumu, karena itu rumahnya Tuhan. Temukan kuncinya, masuk ke dalamnya. Begitu kau masuk ke dalamnya, baru kau berangkat ke Jabal Uhud. Uhud itu ahad, Jabal itu gunung. Jabal Uhud tempat kamu menyatu, tempat kamu bertauhid. Tauhid itu bukan ilmu untuk mengesahkan Tuhan. Tauhid itu ilmu untuk merasakan bahwa dirimu manunggal dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bersama kita dimanapun kita berada. Cuman kita tidak merasakannya, kita tidak menyadari kehadirannya. Itulah pentingnya Jabal Uhud. Makanya di Jabal Uhud yang diceritakan cuma satu. Apa itu? Mati syahid. Para syuhada
Siapa syuhada itu? Orang-orang yang sudah bisa bersyahadat, orang-orang yang sudah terbuka mata kalbunya sehingga dia bisa menyaksikan jati dirinya. Itu syuhada. Dan syarat syuhada harus Uhud, bukan Eskopior. Makanya begitu saya bimbing di Uhud, ayo saya bimbing satu-satu, nangis semuanya, teriak. Belasan kali saya datang ke sini, saya belum pernah merasakan pengalaman yang semacam ini. 1000 kali kamu datang ke sana dibimbing orang buta, tetap saja kamu buta. Di Uhud belanja, di Kuba belanja, di mana cuman belanja, karena di mana-mana banyak orang yang jualan. Repot habis umroh, belanjaan pabalatak di kamar. Giliran mau pulang bingung. Karena apa? Harus beli koper baru, overweight. Itu umrohmu, itu hajimu. Sibuk aja ngurusi oleh-oleh dan baca doa karena banyak pesanan. Begitu kan? Gak apa-apa, gak salah itu. Salah kalau itu terus-menerus begitu.